Mas Alfian Tanjung, sehat selalu ya. Semoga selalu dalam anugerah Allah, rahmani Allah, dan juga untuk kita semua tentunya di bulan suci Ramadan ini. Keluarga kita semuanya selamat dalam perjalanan di dunia ini hingga husnul khatimah, dan hidup kita, mati kita dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Mas Alfian Tanjung. Ini bikin santai saja, tidak perlu marah, tidak perlu terbawa perasaan. Kita menjernihkan pikiran dalam membaca sejarah yang betul-betul realistik. Maksudnya apa? Saya ingin meluruskan atau mungkin mengingatkan, karena Mas Alfian Tanjung kurang mengikuti sejarah kolonial ya. Sejarah maksudnya kolonialisme. Belanda yang waktu itu memang nyata melibatkan para imigran Yaman. Saat itu memang ada sosok yang sangat representatif dari Yaman, yaitu Habib Osman bin Yahya. Dan tidak satu dua, banyak sekali. Tetapi setidaknya yang tidak bisa dibohongi dalam sejarah kolonial versus masyarakat pribumi di Nusantara ini, itu kehadiran sosok Osman bin Yahya yang betul-betul mensupport, bahkan menjadi mufti Belanda untuk mengelabui umat Islam di Nusantara ini. Seolah-olah Osman bin Yahya ini menjadi bagian dari representasi umat Islam yang akan menyaring, menyadap perilaku umat Islam, sekaligus sebagai intelijen Belanda, intelijennya kolonial. Sehingga kedekatan Osman bin Yahya atas nama agama dengan masyarakat pribumi itu adalah sebuah kedekatan yang memang tajassus, kedekatan yang memang memata-matai, yang kesemuanya itu untuk kepentingan Belanda. Di era ulama-ulama sepuh kita di lingkungan Nahdlatul Ulama atau kiai-kiai sebelum ada NU tidak membaca fenomena ini, karena ini istilah sekarang itu permainan intelijen kolonial, dan itu rapi sekali. Oh, kalau kiai-kiai dulu tahu ini semua peristiwa kekerasan demi kekerasan, pemerasan demi pemerasan yang dilakukan oleh kolonialisme, spesifik Belanda, kalau diketahui bahwa di sana tidak terlepas dari kanal Belanda atau mata-mata Belanda yang di situ adalah sosok Osman bin Yahya, oh tentu kiai marah sama para imigran Yaman, marah semarah-marahnya. Tidak hanya kiai sebelum berdirinya NU, kiai di era berdirinya NU pun akan marah semarah-marahnya dengan imigran Belanda kalau sudah diketahui. Tapi saat itu kan memang itu bagian daripada strategi kolonialisme untuk menjajah sebuah kaum atau bangsa. Memang harus seperti itu. Ada yang disebut mata-mata itu. Mata-matanya ampuh karena pakai
background agama, pakai simbol Islam. Meskipun di situ sebenarnya hanya untuk permainan, dan dalam permainan itu ingin memainkan pribumi, main-main dengan pribumi, yang diuntungkan adalah yang memainkan, yaitu Belanda atas kerjasama busuk, licik dengan Osman bin Yahya untuk tidak hanya menghegemoni, merampas kekayaan sumber daya alam, tapi juga menciptakan kelas dengan cara kekerasan, dengan cara persenjataan. Bagaimana korban-korban Cilegon di Aceh yang tercatat, belum yang tidak tercatat, terkait juga dengan kekerasan terhadap perempuan. Dari apa yang dilakukan oleh kolonial, tentara-tentara Belanda. Saya kira itu menjadi bagian daripada rentetan-rentetan kolonialisme yang kita tidak habis pikir mengapa ada orang yang notabene mengatasnamakan agama, berjubah agama, berkedok agama, dan mengaku cucu Nabi, lebih memilih dekat dengan penjajah daripada dekat dengan masyarakat yang tertindas. Padahal logika mengikuti nubuah itu harus membebaskan dan mencerahkan. Logika mengikuti nubuah itu jangan berpihak pada orang yang menzalimi. Harusnya membebaskan dan mencerahkan masyarakat yang terzalimi. Gagah di barisan terdepan melindungi masyarakat yang teraniaya, terzalimi, tereksploitasi oleh para penjajah. Dan perlu diketahui, di sana ada seorang pemikir atau peneliti dari kolonial, peneliti dari Belanda, Van de Plas dan Snoeck-Groningen. Dan Snoeck-Groningen ini teman karib Osman bin Yahya. Kedua-duanya saling memuji, dan kedua-duanya bekerja sama, dan kedua-duanya untuk kolonial, untuk penjajah, bahasa kasarnya itu. Kolonial masih halus. Untuk penjajah, penindas. Betul-betul namanya penjajah ya menyakitkan. Ini heran tidak heran. Artinya apa? Yang sudah real kerjasama dengan Snoeck itu Osman bin Yahya. Apakah fitnah? Tidak. Sekarang tidak seperti era dulu. Era sebelum NU tidak ketahuan kerjasama busuknya seperti ini. Era Nahdlatul Ulama, berdirinya Nahdlatul Ulama, pasca berdirinya Nahdlatul Ulama, sampai sekian tahun, bahkan sampai era Gus Dur tidak terbongkar dokumen-dokumen rahasia atas kerjasama Belanda dengan para kenil-kenilnya, yang di sana ada Osman bin Yahya, di sana ada Snoeck. Terbongkar semua dokumen-dokumen itu. Kalau era saya masih S1, S2, dokumen-dokumen dari Snoeck itu yang terkait dengan antropologi, sosiologi masyarakat Nusantara, baik dalam konteks keberagamaan maupun dalam konteks pembelajaran relasinya dengan Hejaz, dan bagaimana peran-peran ulama saat itu. Dan itu tercatat rapi oleh Snoeck. Para masyarakat akademisi terbantu
untuk memahami literasi kekayaan historis masyarakat Nusantara era kolonial. Dalam konteks ini Senek bisa memberikan hikmah, meskipun tentu yang untung dari seluruh catatan Senek ini adalah kolonial, karena memang dia milik kolonial. Belum terbongkar bagaimana ternyata di sana ada kerjasama busuk dengan Osman bin Yahya untuk memuluskan jalannya kolonialisme, jalannya kekerasan, jalannya otoritarianisme, jalannya kezaliman, jalannya eksploitasi terhadap sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dilakukan oleh kolonial. Di sana ada Osman bin Yahya yang betul-betul bersama dengan Senek kerjasama untuk kolonial. Sekarang terbongkar semua catatan itu. Lah pertanyaannya begini, Mas Alfian Tanjung, mengapa harus menyamakan Kiai Imaduddin Utsman dengan Senek? Yang notabene justru Kiai Imaduddin Utsman itu adalah putra pribumi yang betul-betul juga berhadapan dengan kolonial, para leluhur dari Kiai Imaduddin Utsman. Bukankah Mas Alfian itu lebih baik menyamakan Senek itu dengan mereka yang masih mengikuti sisa-sisa kolonialisme? Sebagian besar oknum Ba'alwi mengikuti sisa-sisa kolonialisme. Apakah fitnah? Tidak. Contohnya ada. Memaksa putri-putri Ba'alwi untuk menikah sesama putra Ba'alwi, kalau tidak mendapatkan kecaman buruk, bahkan menganggap pribumi yang menikahi putri-putri Ba'alwi itu statusnya adalah, Masya Allah, nggak bisa menyebutkan saya, subhanallah, anta maulana ya Rab. Pokoknya tidak dikira bisa dilacak sendiri bagaimana mereka itu menyebut pribumi menikahi perempuan Ba'alwi itu dalam kategori seperti apa. Dilacak sendiri. Insya Allah. Ini kan ada relasi kuasa yang tidak seimbang. Contoh, kiai itu tidak boleh ngungguli, menyamai aja nggak boleh. Para klan Ba'alwi. Ini kan sisa-sisa kolonial. Berlangsungnya istilah tempo itu, perbudakan spiritual itu kan juga bagian daripada sisa-sisa kolonial. Spiritualitas untuk kedok membangun sistem perbudakan dalam keberagamaan. Itu kan sisa-sisa kolonial. Ceramah-ceramah yang ingin mengklaim semuanya diakui oleh Ba'alwi, pahlawan diakui Ba'alwi, Jawa milik Tarim, dan masih banyak lagi. Itu kan sisa-sisa kolonial. Merendahkan ulama pribumi, satu Habib lebih mulia daripada 70 ulama atau kiai. Kan sisa-sisa kolonial, itu penjajahan itu. Bagaimana peran-peran Rizik Syihab menguatkan transnasional dari basis organisasi transnasionalnya, yaitu RA. Dia melakukan gerakan-gerakan politik transnasional yang konon didukung oleh Mas Alfian Tanjung loh. Mas Alfian Tanjung orang Indonesia loh, Muslim loh, yang jujur dalam melakukan gerakan
Jangan atas nama agama, kemudian di situ ada kehendak kuasa. Atas nama Islam, di situ ada kehendak kuasa. Bahaya loh Mas. Percaya neraka loh. Kalau nggak percaya neraka nanti repot nanti di akhirat. Ayo Mas Alfian, takutlah dosa. Takutlah neraka. Fafirru ilallah. Jangan mengacak-ngacak sistem keberagamaan di tengah keragaman yang penuh keanekaragaman yang luar biasa ini. Kalau ingin bermain politik yang cerdas, kalau ingin menyamakan Kiai Imad dengan Sunak itu ya tidak cerdas itu Mas Alfian. Tidak cerdas itu. Karena bertentangan dengan realitas historis. Nah, realitas historis itu Sunak dekat dengan Pak Alwi, Usman bin Yahya, dan kenil-kenil Belanda yang lain yang masih dari satu ras dengan Usman bin Yahya dan Pak Alwi. Ini real, sejarah yang realistik ini. Tercatat jejak digital, tercatat dokumen-dokumen itu loh Mas Alfian. Jadi jauh menyamakan Kiai Imad dengan Senok. Kalau menyamakan Kiai Imad dengan ulama-ulama yang memiliki komitmen kearifan lokal, memiliki komitmen nasionalisme, wah itu cocok. Tapi kalau menyamakan Kiai Imad dengan Senok sangat tidak cocok. Justru Senok itu cocoknya disamakan dengan ya cucu-cucunya Usman bin Yahya lah. Biar ada kesinambungan. Atau bahasa ledekan saya itu biar ada quality continuous improvement. Ada kualitas keberlangsungan untuk melakukan perbaikan kerjasama yang dulu gagal. gagal menjajah dengan pola kerjasama seperti itu. Siapa tahu ada celah-celah untuk berhasil. Tapi saya pastikan gagal juga. Sekarang udah gagal juga. Penyamaan Mas Alfian Tanjung itu prematur itu, gugur sebelum diterima oleh publik. Publik sudah tahu semua Mas Alfian. Siapa Senok, siapa Usman bin Yahya, siapa Belanda. Dan keturunannya masih banyak yang mengakui kalau mereka keturunan Usman bin Yahya kok. Bahkan mamer-mamerkan Usman bin Yahya seperti mufti yang pertama dan yang terakhir. Ya enggak lah, itu mufti Belanda itu, bukan mufti Indonesia itu. Gimana itu? Juga bukan mufti Betawi. Mufti yang tinggal di Betawi ya, tapi aslinya ya mufti Belanda. Bekerja untuk Belanda, digaji Belanda gimana? Usman bin Yahya itu. Itu generasinya banyak sampai sekarang. Ya samakanlah Senok dengan cucu-cucunya Usman lah. Biar ini gentle, biar historis. Cara menyamakannya biar betul-betul memiliki relevansi historis. Itu Mas Alfian. Oke, makasih Mas Alfian. Berkah Ramadan. Ramadan mubarak. Subhanakallahumma wa bihamdika mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsy. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin.